Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya kita secara daring. Jadi adik-adik belajar di rumah dan materi pembelajarannya dan penjelasannya akan diberikan melalui video seperti yang sedang kita buat saat ini. Nah, ini adalah materi tentang PKWU, kewirausahaan. Setelah kemarin adik-adik diberikan materi tentang ini bab sistem produksi produk usaha. Kemarin sudah diberikan tentang pengertian produksi, sudah dijelaskan dan sudah ditulis juga untuk adik-adik semua. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tentang kebutuhan proses produksi. Nah, sebelum kita mulai ke materi utamanya, seperti biasa saya akan memberikan sedikit semangatlah untuk kita semua bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus tetap waspada, kita harus tetap menerapkan prokes ya, protokol kesehatan minimalnya adalah 3M seperti yang juga sudah dianjurkan oleh pemerintah begitu. Satu adalah memakai masker seperti yang saya pakai sekarang, lalu mencuci tangan memakai sabun dan menjaga jarak begitu, minimalnya 1 meter gitu. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita terus menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan, kita akan dijauhkan dari penyakit termasuk virus yang sedang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan kita semua disehatkan dan selalu diberi pencerahan begitu agar tetap sabar menjalani kondisi seperti ini. Baik adik-adik semua, mari kita mulai dengan materi yang akan saya sampaikan dan saya akan jelaskan. Tadi sudah saya sebutkan di awal, kita akan menjelaskan tentang kebutuhan proses produksi di poin B. Kalau misalkan adik-adik baca di buku paketnya itu di halaman 100, pas di halaman 100 itu poin B, kebutuhan proses produksi. Nah, jadi semua kebutuhan proses produksi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin adik-adik. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga adalah mesin atau peralatan. Lalu yang keempatnya adalah lokasi usaha. Yang kelima adalah biaya produksi, dan biaya produksi tersebut dibagi 2, biaya produksi menurut perilaku dan biaya produksi menurut jenis. Nanti kita akan jelaskan di kemudian ya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang bahan baku. Seperti layaknya sebuah suatu proses begitu ya, proses produksi mau pembuatan makanan, barang atau lain sebagainya, tentu harus dibutuhkan bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang muncul atau timbul atau tampak dari proses sampai proses tersebut jadi. Jadi bahannya itu akan terlihat begitu. Itulah bahan baku. Dan kalau misalkan tidak ada bahan baku ya susah juga mungkin ya. Kita akan membuat apa kalau bahan bakunya nggak ada. Nah, tentu bahan baku kenapa di poin 1 menurut saya, karena ini penting sekali begitu. Karena ada bahan ada juga bahan pendukung, bahan pembantu dan sebagainya. Cuman bahan baku utama ya tetap harus ada gitu. Tanpa adanya bahan baku utama ya proses produksinya nggak akan berjalan. Kadang-kadang ketika bahan pembantunya nggak ada atau bahan pendukungnya nggak ada, proses masih bisa berjalan dengan bahan baku utama. Cuma kalau misalkan bahan baku utama nggak ada, ya proses nggak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Dan kemungkinan proses produksinya berhenti karena bahan bakunya tidak ada. Dan kenapa bahan baku ini memang penting? Kadang-kadang itu mempengaruhi harga jualnya begitu. Setelah produk tersebut jadi dan dijual misalkan ke pasaran, itu sangat tergantung oleh ketersediaan bahan baku.
terkadang ketika bahan bakunya jarang atau mungkin nggak ada, nanti produk yang sudah dihasilkan dari bahan baku tersebut biasanya harganya lebih mahal gitu, karena bahan bakunya juga jarang, dan kalaupun ada bahan bakunya pasti mahal gitu. Jadi memang bahan baku ini sangat penting, termasuk ketersediaannya, karena saat itu sangat tergantung ke harga jualnya berapa gitu. Jika bahan bakunya jarang, langka dan lain sebagainya, maka harga jualnya pun akan jadi mahal pula gitu, karena biaya produksinya menjadi lebih mahal. Jadi memang untuk memproduksi suatu barang atau jasa dan sebagainya harus dipastikan dulu bahwa ketersediaan bahan bakunya itu ada dan akan terus ada begitu. Jadi proses produksinya akan terus berlanjut dan harga jualnya pun akan stabil gitu. Mungkin kita semua pernah dan sering mengalami begitu, tiba-tiba harga suatu barang naik yang tadinya mungkin harganya 2.000 mungkin menjadi 8.000, 10.000, bahkan 20.000 mungkin bisa. Itu dikarenakan karena bahan baku untuk membuat produk tersebut jarang, langka, jadi bahan bakunya juga mahal. Jadi secara otomatis harga jualnya juga menjadi mahal gitu. Lalu di sini kita menjelaskan bahwa bahan baku tersebut memang harus disediakan oleh pasar begitu, karena kita tidak bisa menghasilkan bahan baku sendiri begitu. Kita harus tetap mengambil bahan baku atau membeli bahan baku dari pihak yang lain begitu. Jadi memang dalam satu proses produksi itu kita tidak bisa menyediakan semua bahan produksinya sendiri begitu, termasuk bahan baku. Jadi bahan bakunya kita harus beli dari pihak lain begitu. Dan ketersediaan bahan baku tersebut tentu sangat tergantung kesiapan dari pihak yang lain tersebut begitu. Karena memang bahan baku ini sangat penting untuk suatu proses produksi, jadi kita harus memastikan bahwa produksi itu akan tetap kita dapatkan dari pihak lain begitu. Karena kadang-kadang kalau bahan bakunya jarang, itu kita jadi berebut gitu ya. Jadi untuk mendapatkan bahan baku tersebut bukan hanya kita saja, tapi orang lain juga mencari. Jadi memang akan berebutan begitu, kita akan berebutan untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kenapa kita harus mendapatkan? Karena kita harus terus berproduksi begitu. Karena jika kita berhenti berproduksi, ya usaha kita ya tidak berjalan dengan baik begitu. Kita kan mungkin punya karyawan, punya yang lain sebagainya. Kalau produksi kita berhenti, ya bagaimana ya kan karyawan kita berhenti bekerja dan sebagainya. Nah, itu akan berbuntut panjang gitu. Jadi untuk bahan baku sendiri ini sangat penting sekali, harus bisa dipastikan bahwa kita bisa mendapatkan bahan baku tersebut dengan lancar begitu, supaya proses produksi kita juga lancar begitu. Nah, di sini dituliskan bahwa salah satu pemilihan bahan baku agar produksi dapat berjalan dengan lancar sebagai berikut ya. Memiliki kualitas yang baik. Tentu saja kita harus mendapatkan bahan baku yang terbaik begitu. Kenapa yang terbaik? Ya agar hasil produksi yang kita hasilkan juga baik dan kualitasnya tetap terjaga begitu. Kadang-kadang ada yang mengakali karena bahan baku yang biasa kita gunakan jarang dan mahal, kadang-kadang menggunakan bahan baku yang mungkin kualitasnya di bawah standar yang biasa dipakai. Alhasil memang harganya bisa ditekan, harganya mungkin bisa lebih murah atau bisa stabil segitu daripada menggunakan bahan yang bisa ini. Cuman konsumen akan komplain begitu, karena kualitasnya akan berbeda. Biasanya mungkin kualitasnya kualitas A dengan harga 1.000 misalkan, terus karena kita bahannya kita rubah, harganya mungkin tetap 1.000, seharusnya naik, kita tetap jual 1.000, cuman konsumennya akan komplain karena kualitasnya di bawah standar yang biasa kita pakai gitu. Dan ini sangat penting, kualitas ini sangat penting. Jika memang ini sebetulnya dilema ya untuk orang-orang yang berproduksi, misalkan produksi makanan, itu dilema sekali ketika bahan bakunya naik seperti yang terjadi saat ini. Harga kedelai ya, bahan untuk membuat tahu itu naik hampir 2 kali lipatnya, dan itu membuat kebingungan para produksi tahu begitu. Karena
jika harus menjual dengan seperti biasanya itu nggak ketutup begitu, karena bahan bakunya juga mahal. Nah itu biasanya dicoba dengan, karena bahan bakunya tidak mungkin memakai yang di bawah standar mungkin, dan keluarnya biasanya ukurannya diperkecil begitu. Jadi ukuran tahunya diperkecil tapi dengan kualitas yang masih sama gitu. Dan itu memang harus dilakukan, karena kalau misalkan bentuknya sama seperti yang biasa dijual mungkin ya akan rugi begitu. Dengan bahan baku yang lebih mahal kita jual dengan harga biasa mungkin itu akan, dan itu memang sangat dilema sekali ya. Dan itulah mungkin salah satu cara gitu ya untuk tetap berproduksi gitu. Jadi nomor satu, memiliki kualitas yang baik begitu, dan itu harus dijaga, dan itu memang urusannya dengan konsumen ya, karena urusan dengan konsumen itu memang harus dijaga dengan baik, karena itu kepercayaan akan tetap kita dapatkan, dan barang dan jasa kita akan tetap dibeli oleh konsumen gitu. Terus nomor duanya itu mudah diperoleh. Nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang bahan baku ini harus mudah diperoleh begitu. Jadi kadang-kadang memang kita memerlukan bahan baku yang musiman, mungkin yang bisa disebut musiman, seperti buah-buahan dan sebagainya. Kita hanya bisa menjual makanan tersebut di musim tertentu, karena memang bahan bakunya hanya tersedia di musim tertentu begitu. Dan untuk bisa berproduksi setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, kita harus mendapatkan bahan baku yang memang kita pastikan tersedia setiap bulan begitu, tidak per musim gitu. Kalau misalkan kita menjual per musim itu bisa saja, cuman kita tetap harus menjual bahan atau barang atau makanan yang memang bahannya bisa kita dapatkan terus menerus begitu, dan mudah diperoleh begitu. Karena kalau misalkan susah ya itu kembali lagi kita akan berurusan dengan harga begitu. Ketika harganya tinggi, mungkin konsumen akan beralih ke tempat lain, atau mungkin tidak mampu lagi untuk membeli barang kita, kan itu bermasalah gitu ya. Jadi nomor satu tadi harus memiliki kualitas yang baik, nomor dua adalah mudah diperoleh, dan nomor tiga ditulis di sini mudah diolah. Nah ini karena biaya produksi itu memang cukup besar ya teman-teman, adik-adik. Jadi memang sebisa mungkin bahan tersebut mudah diolah begitu. Jadi dengan bisa diolah dengan mudah, tentu saja biaya produksinya bisa kita tekan gitu. Dan tentu saja itu bisa otomatis juga bergantung kepada terdampak kepada harga yang kita jual gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki kualitas yang baik, mudah diperoleh, bahan bakunya mudah diperoleh, terus mudah diolah, itu otomatis akan berdampak ke nilai jualnya, harga jualnya akan bisa lebih rendah begitu. Terus yang terakhir di sini tulis adalah harga yang relatif murah. Nah, bahan baku ini biasanya kalau kita misalkan membeli dengan jumlah yang banyak, partai yang besar gitu, biasanya harga jatuhnya lebih murah gitu dibanding kita membeli sedikit-sedikit. Kalau misalkan kita memerlukan tepung, misalkan kalau misalkan membeli 1-2 kilo itu biasanya harganya lebih mahal jatuhnya ketimbang kita beli karungan atau partai besar gitu. Dan ini memang sudah menjadi sudah menjadi kebutuhan begitu untuk suplai bahan baku ini langsung dari produsennya begitu, supaya kita mendapatkan harga yang lebih murah. Tentu saja kenapa kita ingin mendapatkan bahan baku yang lebih murah, tentu saja semuanya berkaitan dengan harga begitu. Semakin murah bahan baku yang kita dapatkan, tentu keuntungan yang kita dapatkan juga semakin besar gitu. Nah dari semua itulah satu penjelasan tentang kebutuhan proses produksi dari poin bahan baku begitu. Jadi sudah saya jelaskan betapa sangat pentingnya bahan baku tersebut, karena ketersediaan bahan baku itu sangat tergantung ke proses produksinya begitu. Tadi ada 4 adik-adik syarat pemilihan bahan baku yang bagus itu agar produksi berjalan lancar, yaitu kualitas yang baik, mudah diperoleh, mudah diolah, dan harga yang relatif murah. Nah, itu saja adik-adik semua penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja, mesin atau peralatan, dan 2 poin selanjutnya saya akan jelaskan tentang lokasi usaha
dan biaya produksi. Tentu saja ini penting, ya, penting. Jadi bahan baku itu adalah salah satu hal yang penting dan yang lain juga mendukung gitu. Karena ketika bahan baku kita dapat tapi tenaga kerja kita nggak ada, mesin juga kita nggak ada, dan mesin ini berhubungan dengan mudah diolah, tadi yang poin saya itu mudah diolah. Jadi kenapa bahan baku mudah diolah? Ya salah satu faktornya karena kita mempunyai mesin dan peralatan yang bagus begitu. Jadi memang ini sangat keterkaitan. Ketika bahan baku ada, tenaga kerja ada, mesin dan peralatan ada, terus poin selanjutnya ada lokasi usaha dan biaya produksi, maka barang yang kita hasilkan akan mendapatkan kualitas yang baik pula begitu. Jadi itu aja rekan-rekan semua, adik-adik semua ya, penjelasan dari saya, dan video selanjutnya saya akan jelaskan untuk poin-poin selanjutnya yang sudah saya sebutkan tadi begitu. Terima kasih sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat, dan adik-adik semua terus bersemangat untuk belajar dan terus menimba ilmu walaupun dalam kondisi yang tidak pasti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.